perilaku-perilaku polisi, bahkan menjadi backing dari tambang ilegal. Itu mulutnya Hasim mengatakan. Bahkan mulutnya Prabowo mengatakan itu. Tapi pertanyaannya, kenapa Listio Sigit dilibatkan menjadi tim reformasi kepolisian? Kan konyol cara berpikir Prabowo. Ini Mr. J tandai. Saya udah siap mati, bos. Terlalu murah harga nyawa seorang manusia. Karena tidak ada pembaharuan tanpa darah. Tidak ada. Jangan berharap Prabowo akan memperbaiki negara ini. Kalau Anda sebagai pendukung Prabowo masih percaya Prabowo mampu memperbaiki bangsa ini, saya percaya matahari timbul dari barat. Bang Syukur, ini pernyataan saya. Saya tidak punya harapan Prabowo memperbaiki bangsa ini, tidak. Bahwa yang dia lakukan adalah saya sampai pada level presiden, DCP saya sudah jadi presiden. Selebihnya dia tidak peduli sama kau. Kau mau mati ngos-ngosan, kau tak peduli. Kau tukang ojek, kau sampai jam 2 pagi, 3 pagi ngojek, dia nggak peduli sama nyawamu. Bahkan dia nggak ngerti kau siapa. Ini fakta. Pernahkah kita menggumuli bagaimana buruh-buruh pertanian, bagaimana buruh-buruh perkebunan yang di Kalimantan, yang hidupnya penuh dengan intimidasi? Bang, fakta yang terjadi, bang. Rakyat Indonesia hari ini hanya hidup dari cari pagi untuk makan malam, bang. Itu fakta, bang. Cari malam untuk makan pagi, bang. Mereka nggak punya mimpi anaknya sekolah di sekolah yang layak. Mereka nggak punya keberanian bermimpi, bang. Jangankan terjadi, bermimpi saja anaknya menjadi seorang pilot, nggak berani, bang. Itu realitas hari ini. Dan kalau kalian mau lihat buktinya, turun kalian ke bawah. Makanya saya bilang Prabowo Subianto itu presiden banci. Karena nggak ngerti dan nggak tahu siapa musuh, siapa kawan. Dia nggak mau ngambil sikap. Anda bisa bayangkan bagaimana kita bisa percaya Prabowo akan menyelesaikan mafia-mafia tambang ilegal. Sementara pada fakta sejarahnya, latar belakang Prabowo Subianto adalah bagian yang merusak alam. Ingat loh, dia berapa ratus ribu hektar dia kuasai itu lahan. Sementara Anda 1 meter pun Anda nggak punya tanah loh. Mungkin Anda sama seperti saya, tapi saya memilih jalan memberontak itu, melawan, bukan mendukung. Sorry, saya mau konfrontasi dengan sesama rakyat. Saya bukan pejabat, saya nggak mau berkonfrontasi dengan rakyat. Saya rakyat berkonfrontasi dengan pikiran Anda. Saya nggak punya tanah 1 meter pun. Tapi saya memilih jalan melawan. Coba Anda bayangkan, Anda driver ojek online hari ini. Anda harus bekerja sampai jam 2 pagi, itu pun dipajakin, Bang Syukur. Sehingga mulai dari rumah mereka naik Alphard itu ya. Naik mobil AC dikawal pas pampres sekian-sekian, lalu datang lempar-lempar kaos, pangpung, lalu kita antri. Lalu kita cium-cium tangan sama pejabat seperti itu. Tidak, kehadiran presiden bukan pada fisiknya, tapi kehadiran presiden dalam sebuah daerah itu adalah kehadiran kebijakan. Dia hadir bersama kebijakan dia. Apalagi kalau kita ngeliat Wapres Gibran, datang ke daerah Papua misalnya. Apa yang dia bawa kebijakan di Papua sana? Selesaikah konflik di Papua? Selesaikah pertengkaran di Papua? Tidak. Kita nggak ngerti gagasan besar dari Gibran Raka Buming Raka apa. Jadi pada poinnya Bang Syukur, terjadi revolusi total, Bang. Kita mau ngambil kedaulatan, bahwa kita ambil alih. Bahwa sebenarnya negara ini sudah salah arah. Bang Syukur, saya menyadari pemerintahan kita, negara kita hari ini sudah kehilangan arah. Saya mau tanya kepada aktivis-aktivis 98 ya. Saya mau uji cara Anda berpikir. Inikah negara yang kalian perjuangkan di tahun reformasi yang lalu? Cukupkah Anda hanya sejadi menteri lalu Anda puas cita-cita reformasi? Ya. Inikah cita-cita pendiri bangsa? Inikah cita-cita kalian waktu jadi tokoh reformasi? Selain perut kalian nggak ada yang kalian pikirin. Selain perut dan kekuasaan nggak ada yang kalian pikirin. Rakyat hanya kalian jadikan komoditi politik.